Bab 12, Hukum Upaya Sekecil-Kecilnya. Dalam bukunya yang meraih penghargaan, Guns, Germs, and Steel, ahli antropologi dan ahli biologi Jared Diamond menunjuk fakta sederhana. Benua berbeda memiliki bentuk berbeda pula. Sepintas lalu, pernyataan ini terkesan sudah jelas dan tidak penting, tapi ternyata dampaknya sangat besar pada perilaku manusia. Sumbu utama benua Amerika memanjang dari utara sampai selatan. Artinya, daratan Amerika Utara dan Amerika Selatan cenderung memanjang dan kurus, bukan lebar dan gemuk. Hal sama berlaku untuk Afrika. Sementara itu, daratan yang membentuk Eropa, Asia, dan Timur Tengah adalah kebalikannya. Daratan cenderung memanjang dari barat ke timur. Menurut Diamond, perbedaan bentuk ini memainkan peran yang signifikan dalam penyebaran pertanian selama berabad-abad. Ketika pertanian mulai menyebar ke seluruh dunia, petani merasa lebih mudah mengembangkannya sepanjang rute barat-timur daripada utara-selatan. Ini karena lokasi-lokasi di sepanjang garis lintang yang sama umumnya memiliki iklim, pancaran cahaya matahari, dan curah hujan yang sama. Begitu pula perubahan-perubahan musimnya. Faktor-faktor ini memungkinkan petani-petani di Eropa dan Asia membudidayakan tanaman pangan di sepanjang daratan dari Prancis sampai Cina. Sebagai perbandingan, iklim sangat bervariasi ketika kita berjalan dari utara ke selatan. Cukup bayangkan betapa berbeda cuaca di Florida dibanding di Kanada. Anda mungkin petani paling hebat di dunia, tapi itu tidak ada gunanya ketika Anda mencoba menanam jeruk Florida di kawasan Kanada yang tertutup salju. Salju adalah pengganti tanah yang buruk. Untuk menyebarkan budaya pertanian pada rute utara-selatan, petani perlu mencari dan membudidayakan tanaman baru setiap kali bertemu iklim berbeda. Akibatnya, pertanian menyebar 2 hingga 3 kali lebih cepat sepanjang Asia Eropa daripada sepanjang benua Amerika. Selama berabad-abad, perbedaan kecil ini memberikan dampak yang sangat besar. Pertambahan produksi pangan memungkinkan pertumbuhan populasi yang lebih cepat. Dengan lebih banyak orang, kultur-kultur ini mampu membangun tentara yang lebih kuat dan memiliki kelengkapan yang lebih baik untuk mengembangkan teknologi-teknologi baru. Perubahan dimulai sedikit demi sedikit. Pertanian yang menyebar ke wilayah yang lebih jauh, penduduk yang lama-kelamaan menjadi lebih banyak, tapi menjadi rumit dengan perbedaan-perbedaan yang muncul sejalan dengan waktu. Penyebaran pertanian memberikan contoh hukum ketiga perubahan perilaku pada skala global. Kearifan konvensional mengatakan bahwa motivasi adalah kunci untuk mengubah kebiasaan. Barangkali jika sungguh menginginkannya, Anda akan sungguh melakukannya. Namun yang benar adalah motivasi sejati kita adalah malas dan lebih suka mengerjakan yang nyaman. Dan terlepas dari yang akan dikatakan oleh buku-buku terlaris dan terbaru tentang produktivitas, ini adalah strategi yang cerdas, jangan diremehkan. Energi adalah sesuatu yang sangat berharga, jadi otak dirancang untuk menghematnya setiap kali mungkin. Manusiawi kalau mengikuti hukum upaya sekecil-kecilnya, yang mengatakan bahwa ketika harus memutuskan mana di antara dua opsi yang serupa, orang secara alami akan condong mengambil opsi yang memerlukan upaya paling sedikit. Misalnya, memperluas ladang ke arah timur supaya dapat menanam tumbuhan yang sama, alih-alih ke utara yang memiliki iklim yang berbeda. Di antara semua aksi yang mungkin, yang diwujudkan adalah yang memberikan keuntungan paling banyak dengan upaya paling sedikit. Kita termotivasi untuk melakukan hal-hal yang mudah. Setiap aksi memerlukan pengerahan energi dalam jumlah tertentu. Makin besar energi yang diperlukan, makin kecil kemungkinannya aksi terjadi. Bila sasaran Anda adalah melakukan 100 push-up per hari, Anda memerlukan energi yang sangat banyak. Pada awalnya, ketika termotivasi dan bergairah, Anda dapat menghimpun kekuatan untuk mulai. Namun setelah beberapa hari, upaya sebesar itu terasa sangat melelahkan. Sementara itu, mempertahankan kebiasaan melakukan 1 push-up per hari ketika baru mulai hampir tidak menguras energi. Dan makin sedikit energi yang diperlukan untuk suatu kebiasaan, makin besar kemungkinan kebiasaan itu terlaksana. Coba perhatikan semua perilaku yang mengisi sebagian besar hidup Anda.
maka Anda akan melihat bahwa perilaku itu dapat dilakukan dengan tingkat motivasi yang sangat rendah. Kebiasaan-kebiasaan seperti memeriksa ponsel, memeriksa email, dan menonton televisi menyita sebagian besar waktu kita karena kegiatan-kegiatan itu dapat dikerjakan hampir tanpa susah payah. Kebiasaan-kebiasaan itu luar biasa menyenangkan. Bisa dibilang setiap kebiasaan hanyalah penghalang untuk mendapatkan apa yang sungguh Anda inginkan. Diet adalah penghalang untuk menjadi sehat. Meditasi adalah penghalang untuk menjadi tenang. Menulis buku harian adalah penghalang untuk berpikir dengan jernih. Anda tidak sungguh menginginkan kebiasaan itu sendiri. Yang sesungguhnya Anda inginkan adalah hasil yang diberikan oleh kebiasaan itu. Makin besar penghalang, yaitu makin sulit suatu kebiasaan, makin besar friksi antara Anda dan keadaan akhir yang Anda dambakan. Ini sebabnya penting sekali bagi Anda untuk menjadikan kebiasaan-kebiasaan begitu mudah, sehingga Anda akan melakukannya bahkan ketika sedang merasa tidak menyukainya. Jika dapat membuat kebiasaan-kebiasaan baik terasa lebih nyaman, Anda akan lebih mungkin menjalankannya. Namun, bagaimana dengan momen ketika kita terkesan mengalami kebalikannya? Kalau kita semua begitu malas, lalu bagaimana menerangkan orang-orang yang berhasil melakukan hal-hal berat seperti membesarkan anak atau memulai bisnis atau mendaki puncak Everest? Tentu saja, Anda mampu mengerjakan hal-hal yang sangat sulit. Masalahnya adalah suatu hari Anda merasa senang melakukan tugas-tugas sulit, sedangkan pada hari lain Anda cenderung menyerah. Pada hari sulit, penting sekali memiliki banyak hal yang berjalan sesuai mungkin dengan selera Anda, sehingga Anda mampu mengatasi tantangan-tantangan yang secara alami datang ke hadapan Anda. Makin sedikit gesekan yang Anda hadapi, makin mudah munculnya pribadi Anda yang lebih tangguh. Gagasan dibalik menjadikannya mudah tidak hanya melakukan hal-hal yang mudah. Gagasannya adalah menjadikannya semudah mungkin saat melakukan hal-hal dengan ganjaran dalam jangka panjang. Cara mendapatkan lebih banyak dengan upaya lebih sedikit. Bayangkan Anda sedang memegang selang penyiram tanaman yang tertekuk di bagian tengah. Sebagian air dapat mengalir tapi tidak cukup banyak. Jika ingin memperbesar aliran air melalui selang, Anda memiliki dua opsi. Opsi pertama adalah membuka kerang selebar-lebarnya untuk memaksa air mengalir lebih cepat. Opsi kedua adalah cukup menghilangkan tekukan pada selang sehingga air dapat mengalir lebih bebas secara alami. Mencoba memaksakan motivasi Anda untuk bertahan dengan kebiasaan yang sulit itu seperti mencoba memaksa air melewati selang yang tertekuk. Anda dapat melakukannya, tapi itu memerlukan kerja yang sangat keras dan menambah tekanan dalam hidup. Sementara itu, menjadikan kebiasaan Anda sederhana dan mudah sama seperti menghilangkan tekukan pada selang. Alih-alih mencoba mengatasi hambatan dalam hidup, Anda justru menguranginya. Salah satu cara paling efektif untuk mengurangi gesekan yang terkait dengan kebiasaan adalah belajar merancang lingkungan. Dalam bab 6, kita membahas perancangan lingkungan sebagai cara untuk membuat petunjuk-petunjuk lebih nyata. Tapi Anda juga dapat mengoptimalkan lingkungan agar aksi menjadi lebih mudah. Sebagai contoh, ketika memutuskan di mana harus melatih kebiasaan baru, yang paling baik adalah memilih tempat yang sudah ada di jalur rutinitas Anda sehari-hari. Kebiasaan lebih mudah dibangun ketika sesuai dengan aliran dalam hidup Anda. Anda akan lebih mungkin pergi ke sasana olahraga jika lokasinya terletak di arah pulang dari tempat kerja, karena singgah tidak menambah banyak gesekan dengan gaya hidup Anda. Dengan perbandingan ini, jika sasana olahraga berada di jalur pergi pulang normal Anda, meskipun tidak terlalu jauh, Anda harus menyimpang dari jalur untuk pergi ke sana. Barangkali bahkan yang lebih efektif adalah mengurangi gesekan dengan rumah atau kantor. Terlalu sering, kita mencoba memulai kebiasaan di lingkungan yang penuh dengan gesekan. Kita mencoba mengikuti diet ketat ketika diundang makan bersama teman. Kita mencoba menulis buku di rumah yang sangat berantakan. Kita mencoba berkonsentrasi, tapi di dekat kita ada ponsel pintar yang syarat dengan pengalih perhatian. Tidak harus begini. Kita dapat menghilangkan titik-titik gesekan yang menahan pergerakan kita. Ini tepatnya yang mulai dilakukan oleh pabrik-pabrik elektronika di Jepang pada tahun 1970-an. Dalam artikel yang terbit di New Yorker berjudul Better All the Time, James Surowiecki menulis, perusahaan-perusahaan Jepang menekankan hal yang kemudian dikenal sebagai lean production.
yang tanpa kena lelah produksi sampai perancangan ulang tempat kerja, sehingga pekerja tidak harus membuang waktu dengan terbalik dan menengok untuk mengambil alat. Alhasil, pabrik-pabrik Jepang lebih efisien dan produk-produk Jepang lebih andal daripada perusahaan dan produk Amerika. Pada 1974, panggilan telepon untuk perbaikan televisi warna buatan Amerika 5 kali lebih banyak daripada televisi buatan Jepang. Pada 1979, perlu jam kerja 3 kali lebih panjang bagi buruh Amerika untuk merakit sebuah pesawat televisi. Saya senang menyebut strategi ini penambahan melalui pengurangan. Perusahaan-perusahaan Jepang mencari semua titik gesekan dalam proses manufaktur dan menghilangkannya. Ketika mengurangi proses yang memboroskan waktu, mereka meningkatkan pendapatan dan manfaat bagi pelanggan. Sama halnya ketika menghilangkan titik-titik gesekan yang menyerap waktu dan energi. Kita bisa mendapatkan lebih banyak dengan upaya lebih sedikit. Ini satu alasan beres-beres bisa terasa sangat baik. Kita serentak merasa maju dan meringankan beban kognitif yang diberikan oleh lingkungan kepada kita. Jika mencermati produk-produk yang paling membentuk kebiasaan, Anda akan lebih melihat bahwa salah satu hal yang dilakukan dengan paling baik oleh barang dan jasa ini adalah menghilangkan gesekan atau hambatan kecil dari hidup. Layanan pengantaran makanan mengurangi hambatan dalam berebut sayuran di pusat perbelanjaan. Aplikasi perjodohan mengurangi hambatan dalam berkenalan. Layanan berbagi tumpangan mengurangi hambatan dalam perjalanan di kota yang sama. Layanan pesan teks mengurangi hambatan dengan tidak usah mengirim surat secara fisik. Seperti pabrik televisi Jepang yang merancang ulang ruang kerja untuk mengurangi gerak yang sia-sia, perusahaan yang sukses merancang produk-produk mereka untuk mengotomatiskan, meniadakan, atau menyederhanakan sebanyak mungkin langkah kerja. Mereka mengurangi jumlah isian pada tiap formulir. Mereka mengurangi jumlah klik yang diperlukan untuk membuat akun. Mereka mengirimkan produk dengan arahan yang mudah dimengerti atau meminta pelanggan membuat lebih sedikit pilihan. Ketika Voice Activated Speaker pertama diluncurkan, produk-produk seperti Google Home, Amazon Echo, dan Apple HomePod, saya bertanya kepada seorang teman tentang apa yang ia sukai dalam produk yang telah ia beli. Katanya, memang lebih mudah mengatakan play some country music daripada mengambil ponsel, membuka aplikasi musik, lalu memilih daftar lagu. Tentu saja, hanya beberapa tahun sebelum ini, mempunyai akses musik tak terbatas di saku adalah perilaku yang luar biasa, tanpa hambatan dibandingkan pergi ke toko untuk membeli CD. Dunia usaha adalah pencarian yang tak pernah berakhir untuk memberikan hasil yang sama dengan cara yang lebih mudah. Strategi-strategi serupa digunakan secara efektif oleh pemerintah. Ketika ingin meningkatkan angka pelaporan pajak, pemerintah Inggris beralih dari menggiring warga agar membuka halaman web tempat formulir pajak dapat diunduh ke menautkan warga langsung ke formulir yang harus diisi. Mengurangi satu langkah dalam proses itu meningkatkan angka pelaporan pajak dari 19,2% menjadi 23,4%. Untuk negara seperti Inggris, persentase itu sama artinya dengan pendapatan pajak bernilai jutaan pound sterling. Gagasan pokoknya adalah menciptakan lingkungan tempat melakukan hal yang benar menjadi semudah mungkin. Banyak dari perjuangan membangun kebiasaan-kebiasaan yang lebih baik berasal dari penemuan cara-cara untuk mengurangi hambatan yang terkait dengan kebiasaan baik dan meningkatkan hambatan yang terkait dengan kebiasaan buruk. Menyiapkan lingkungan terbaik untuk masa mendatang. Oswald Nuckols adalah pengembang teknologi informasi dari Natchez, Mississippi. Ia juga orang yang paham kekuatan penyiapan lingkungan yang terbaik. Nuckols membentuk kebiasaan bersih dengan mengikuti strategi yang ia sebut menyusun ulang ruangan. Sebagai contoh, ketika selesai menonton televisi, ia menaruh remote control ke belakang pesawat televisi, menata bantal-bantal di sofa, dan melipat selimut. Ketika meninggalkan mobil, ia langsung membuang sampah di dalamnya. Setiap kali mandi, ia membersihkan toilet sambil menunggu air menjadi hangat. Dalam pengamatannya, waktu yang sempurna untuk membersihkan toilet adalah tepat sebelum Anda mandi di bawah pancuran. Tujuan merapikan kembali tiap ruangan bukan hanya untuk kebersihan setelah aksi terakhir, tapi juga menyiapkan untuk aksi yang akan datang.
Ketika saya masuk ke suatu ruangan, semua ada di tempat yang benar, tulis Nuckols. Karena saya melakukannya setiap hari di setiap ruangan, barang-barang selalu berada dalam kondisi yang baik. Orang mengira saya bekerja keras, padahal sesungguhnya saya sangat malas. Hanya saja saya malas secara proaktif. Strategi ini memberi Anda banyak waktu. Setiap kali mengorganisasikan ruangan untuk tujuan sesuai yang dimaksudkan, Anda menyiapkan agar aksi berikutnya mudah. Sebagai contoh, istri saya menyimpan kotak berisi kartu ucapan selamat yang telah disortir berdasarkan kejadian, hari lahir, ucapan simpati, pernikahan, wisuda, dan lain-lain. Setiap kali diperlukan, ia tinggal mengambil kartu yang sesuai langsung mengirimkannya. Ingatannya sangat bagus terkait dengan kapan harus mengirim kartu karena ia telah mengurangi hambatan untuk melakukannya. Selama bertahun-tahun, saya kebalikan dari itu. Ketika mendengar seorang teman dikaruniai anak, saya biasa berpikir, saya harus mengirim kartu ucapan selamat. Namun karena sibuk, tak terasa sepekan berlalu dan ketika ingat untuk membeli kartu di toko sudah terlambat. Kebiasaan itu tidak mudah. Ada banyak cara untuk menyiapkan lingkungan Anda sebaik mungkin sehingga yang ada di situ siap untuk langsung digunakan. Jika Anda ingin memasak sarapan yang sehat, taruh wajan kecil di atas kompor, siapkan minyak di dekatnya, begitu pula piring dan sendok, semuanya pada malam sebelumnya. Ketika Anda bangun menjadi lebih mudah untuk membuat sarapan. Ingin menggambar lebih banyak, taruh pensil, pena, buku catatan, dan alat-alat gambar di meja kerja, di tempat yang mudah dijangkau. Ingin berolahraga, siapkan baju olahraga, sepatu, tas, dan botol minum agak jauh sebelum waktunya tiba. Ingin memperbaiki diet, siapkan buah-buahan dan sayuran pada akhir pekan, taruhlah dalam wadah, sehingga Anda mudah mengaksesnya untuk mendapatkan penganan sehat siap makan selama seminggu. Ini cara-cara yang sederhana untuk membuat kebiasaan-kebiasaan baik berada di lintasan dengan hambatan paling sedikit. Anda juga bisa membalik prinsip ini untuk membuat perilaku-perilaku buruk lebih sulit terlaksana. Misalkan, Anda merasa terlalu banyak menonton televisi, maka Anda bisa mencabut kabel setiap selesai menonton. Pasang lagi kabelnya hanya ketika Anda dapat menyebutkan nama acara yang ingin Anda tonton. Pengaturan ini memberikan hambatan yang cukup untuk mencegah Anda menonton karena iseng. Seandainya hambatan itu masih terlalu mudah, Anda dapat mengambil satu langkah lebih jauh. Selain mencabut kabel, ambil juga baterai dari remote control seusai menonton, sehingga Anda memerlukan waktu tambahan untuk menyalakannya kembali. Dan kalau kebiasaan menonton Anda termasuk kelas berat, seusai menonton, bawa pesawat televisi dari ruang tengah dan simpan di gudang. Kembalikan lagi hanya ketika Anda sungguh ingin menonton. Makin besar hambatan, makin kecil kemungkinan kegiatan menjadi kebiasaan. Bila situasi memungkinkan, saya meninggalkan ponsel di ruangan lain sampai saat santap siang. Kalau ponsel ada di dekat saya cenderung membukanya sepanjang hari, meski tanpa alasan sama sekali. Ketika ponsel itu ada di ruangan lain, saya jarang memikirkannya. Dan hambatan itu cukup tinggi sehingga saya tidak akan mengambilnya tanpa suatu alasan. Alhasil, saya mendapatkan 3-4 jam pada pagi hari yang dapat digunakan untuk bekerja tanpa interupsi. Kalau meletakkan ponsel di ruangan lain belum cukup, minta seorang teman atau anggota keluarga menyembunyikannya dari Anda selama beberapa jam. Minta rekan kerja menyimpannya di meja mereka pada pagi hari dan mengembalikannya kepada Anda saat makan siang. Yang istimewa adalah betapa sedikit hambatan yang diperlukan untuk mencegah perilaku yang tidak diperlukan. Ketika saya menyembunyikan bir di bagian belakang lemari pendingin sehingga saya tidak dapat melihatnya, minum alkohol saya berkurang. Ketika saya menghapus aplikasi media sosial dari ponsel saya, bisa berminggu-minggu sebelum saya mengunduh dan mengaktifkannya lagi. Trik ini mungkin tidak sanggup menghambat ketagihan yang serius, tapi bagi kebanyakan kita, hambatan sedikit saja dapat menghasilkan perbedaan antara mempertahankan kebiasaan baik dan terjerumus ke kebiasaan buruk. Bayangkan dampak kumulatif dari membuat puluhan perubahan ini dan hidup di lingkungan yang dirancang untuk menjadikan perilaku baik lebih mudah dan perilaku buruk lebih sulit. Entah menggunakan pendekatan perubahan perilaku sebagai individu, orang tua, pelatih, atau pemimpin, kita harus mengajukan pertanyaan yang sama. Bagaimana kita dapat merancang dunia yang hanya memudahkan perbuatan-perbuatan yang benar?
Rancang ulang hidup Anda supaya aksi-aksi yang paling penting adalah juga aksi-aksi yang paling mudah dikerjakan. Ringkasan bab yang pertama, perilaku manusia mengikuti hukum upaya yang sekecil-kecilnya. Kita secara alami akan condong ke opsi yang menuntut kerja paling sedikit. Ciptakan lingkungan tempat hal benar dapat dilakukan dengan semudah mungkin. Kurangi hambatan yang terkait dengan perilaku baik. Ketika hambatan lebih sedikit, kebiasaan menjadi mudah. Tingkatkan hambatan yang terkait dengan perilaku buruk. Ketika hambatan tinggi, kebiasaan menjadi sulit. Menyiapkan lingkungan Anda agar aksi yang mendatang lebih mudah.